Selamat siang Dek, perkenalkan nama saya Bidan Rosa ya Dek ya. Dengan adik siapa? Bisa. Adik Tisa ya, umurnya berapa Dek? 17 tahun. Oh 17 tahun ya, masih sekolah ya berarti ya? SMA? Ya. Kelas berapa Dek? Kelas 3. Oh kelas 3 sudah mau ujian ya. Nanti rencananya mau masuk kuliah atau mau langsung kerja? Pengennya kuliah dulu. Oh pengennya kuliah dulu, pengennya kuliah di apa? Pengennya jadi polwan. Oh, Masya Allah, amin ya Dek ya, semoga tercapai cita-citanya. Nah, ini karena adik Tisa ya, umurnya kan masih 17 tahun. Di sini Ibu Bidan. Nah, Ibu Bidan di sini mau menjelaskan tentang konseling ya Bu ya, Dek ya. Konseling deteksi dini penyalahgunaan obat-obatan terlarang gitu ya. Sebelumnya sudah pernah dengar belum obat-obatan terlarang tuh apa aja itu? Belum pernah ya, jadi belum tahu ya. Ini tak jelaskan satu-satu ya. Jadi yang pertama itu tanda-tandanya nih, biasanya orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang itu ciri-cirinya atau tanda-tandanya itu yang pertama sering gelisah, terus suka halusinasi, terus berat badan suka menurun karena nafsu makan tuh suka turun, konsentrasi juga menurun gitu. Nah kalau untuk obat-obatan terlarang itu apa aja? Ada 5 nih Dek. Yang pertama ada nafsa, yang kedua ada psikotropika, ada ganja, ada sabu, sama ada amfetamin ya Dek ya. Nah tak jelaskan satu-satu ya. Kalau semisal nafsa itu sendiri itu ada beberapa, ada narkotika, psikotropika, sama bahan adiktif lainnya. Itu biasanya yang bagian nafsa itu membuat sering kecanduan atau nagih pinginnya memakai terus, kalau sudah memakai sekali akan pakai terus gitu. Terus yang selanjutnya ada psikotropika. Nah kalau psikotropika itu sendiri dibagi menjadi 4 golongan. Golongan 1, 2, 3, 4. Nah kalau golongan yang pertama itu zat adiktifnya itu kuat. Terus kalau yang kedua itu zat adiktifnya kuat, tapi biasanya juga bisa digunakan di medis, biasanya buat bius, terus pengobatan-pengobatan lainnya, obat lain. Terus yang keempat itu yang ketiga itu golongan 3 itu zat aditifnya sedang, tapi tetap biasanya juga dipakai untuk medis juga dan pengobatan lainnya. Terus yang terakhir itu zat aditifnya ringan gitu. Terus yang selanjutnya itu tadi yang kedua ya, terus yang ketiga itu ada ganja ya Dek ya. Kalau untuk ganja itu sendiri kita kan sering mendengar ya di berita-berita nih ada orang memakai ganja gitu-gitu. Nah sudah pernah lihat bentuk ganja itu sendiri kayak gimana? Yang kayak daun-daun. Betul sekali, jadi bentuknya kayak daun ya. Jadi ganja itu diambil dari pucuk tanamannya, terus diambil dipotong, terus nanti dikeringkan, tapi dicacah-cacah gitu ya. Jadi nanti setelah cacahannya itu akan diliting, bentuknya kayak rokok gitu. Jadi nanti bentuknya kayak menghisap rokok gitu. Terus selanjutnya yang keempat itu ada sabu ya. Sabu itu juga sering banyak nih diberitakan di berita-berita pengguna sabu gitu ya. Nah sabu sendiri itu biasanya ada yang menggunakan pipa, ada yang juga bentuknya kayak bubuk warna putih gitu ya Dik ya. Terus itu biasanya efek sampingnya tuh yaitu yang pertama bisa bikin kecanduan, terus perubahan bentuk fisik, jadi semakin turun berat badannya karena menggunakan itu kan, jadi nafsu makannya berkurang, terus bisa juga merusak gangguan organ gitu, jadi organ-organnya bisa pada rusak semua gitu. Terus yang selanjutnya yang kelima itu namanya amfetamin ya. Jadi amfetamin itu bentuknya kayak sabu juga. Ada yang bisa berupa pil, ada yang bisa butir-butiran yang warna putih, bubuk warna putih gitu. Nah itu tuh cara kerjanya meningkatkan hormon dopamin gitu ya. Jadi semakin menggebu-gebu gitu, semakin beraktivitasnya semakin kuat kayak gitu. Nah terus biasanya faktor-faktornya nih kenapa kok orang pada ada anak-anak yang pada memakai atau orang dewasa pakai narkoba gitu, biasanya mereka rata-rata kurang mendapatkan perhatian, bisa dari keluarga, bisa dari teman sekolah maupun teman kerjanya gitu. Terus dampaknya untuk kehidupan sosial itu yang pertama otomatis kalau anak sekolah akan merusak dunia pendidikan. Terus yang kedua kalau misalkan pada lingkungan itu kan jadi mudah terjadi kasus kejahatan. Terus kalau untuk dampak pada psikologisnya itu bisa seperti tadi menurunnya konsentrasi, terus mudah gelisah, terus cemas, jadi psikologisnya itu terganggu gitu.
gitu. Udah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ada cukup? Iya. Jadi kiranya adik sudah mengerti ya, jangan sampai mengenal seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kalau bisa tingkatkan agamanya, terus jauhi orang-orang yang kiranya kok ke arah negatif gitu ya. Iya. Nanti kalau misal ada apa-apa, adik bisa datang ke tempat saya lagi. Terima kasih ya adik ya.